Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi manajemen yang terakhir, yaitu directing and controlling. Directing atau pengarahan. Ini adalah pengertian dari directing atau pengarahan, yaitu mengarahkan tindakan dan upaya supaya semua anggota bisa mendapatkan tujuan yang telah sesuai dengan perencanaan. Jadi intinya di pengarahan ini adalah seorang pemimpin atau seorang manajer, dia mengarahkan anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemarin kalian sudah membuat organisasi formal sampai tahap pengorganisasian. Nah, nanti di sini kalian tinggal melanjutkan untuk directing dan controlling. Nah, ini adalah fungsi dari pengarahan. Nanti bisa dibaca. Lanjut ke slide selanjutnya. Hal yang harus diperhatikan saat kita memberi pengarahan. Yang pertama, ada tingkah laku manusia, hubungan manusiawi, kepemimpinan, dan komunikasi. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang tingkah laku manusia atau human behavior. Jadi intinya setiap anggota individu atau setiap orang dia punya pribadi atau tingkah laku yang berbeda. Dan kalau kalian ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, kalian harus bisa mengarahkan sesuai dengan pribadinya atau sesuai dengan tingkah lakunya. Dan ini tidak hanya berlaku hubungan antara pemimpin dan bawahan, bisa juga hubungan antar teman, bisa juga hubungan dengan pasangan atau hubungan dengan keluarga. Jadi ini bisa diterapkan di mana saja. Contoh, saat kalian mau mengingatkan temannya. Nah, ini juga salah satu bentuk dari pengarahan. Kalian ingin mengingatkan temannya. Kalian harus tahu dulu karakternya seperti apa. Dia tipe orang yang bisa diberi pengarahan atau tidak. Dia tipe yang dia suka diberi kritik dan saran atau tidak. Nah, ini juga pengaruh saat nanti kalian kerja dan ada perekrutan pegawai. Ini juga perlu dipertimbangkan. Ini tipe-tipe orang yang seperti apa. Nah, saat kalian mau mengarahkan harus tahu dulu tipenya. Nah, ini penting karena pendekatan setiap individu itu berbeda. Pendekatan tiap kelompok kerja juga berbeda. Jadi cara mengarahkannya juga berbeda. Nah, tugas pengarahan ini salah satunya adalah menyatukan yang berbeda untuk dikompakan, melakukan hal yang sama secara bersamaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Intinya semua mengarah pada tujuan organisasi. Kemudian yang kedua ada hubungan manusia. Hubungan manusia di sini adalah hubungan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam wadah organisasi. Jadi di dalam organisasi itu kan seperti yang kemarin kalian sudah bikin pengorganisasian, itu kan ada bagian-bagian sendiri, ada bagian produksi, bagian pemasaran, contohnya seperti itulah. Bagaimana hubungan antar kelompok-kelompok ini atau dari individu satu ke individu yang lain? Karena setiap individu itu tidak sama, kepentingannya juga tidak sama. Jadi yang kalian lakukan tetap fokus pada tujuan. Tujuan dari organisasi itu apa? Kalian mengarahkannya ke sana. Di pengarahan ini fungsinya menyelaraskan hubungan manusia itu. Menyelaraskan hubungan manusia. Instruksi yang digunakan adalah untuk menyatukan. Bagaimana menyatukan antara kelompok produksi dengan kelompok pemasaran misalnya. Ini bagaimana? Karena mereka itu kan pasti punya visi dan misi yang berbeda. Kadang-kadang mereka punya visi dan misi yang berbeda. Nah, tugas kalian sebagai di sini di fungsi manajemen yang pengarahan adalah mengarahkan, menyatukan mereka antar individu atau antar individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi intinya ke tujuan organisasi. Yang ketiga ada kepemimpinan. Sukses tidaknya pengarahan itu tergantung pemimpinnya.
Pemimpinnya itu bagaimana mengarahkan anak buahnya, bagaimana pemimpinnya menyemangati anak buahnya. Misal nih, ada kalian jadi direktur, kemudian kalian menemui anak buah kalian ada yang kurang semangat, ada yang tidak semangat bekerja, dia tidak semangat untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini dibutuhkan peran seorang pemimpin. Bagaimana dia mengarahkan, bagaimana dia mensupport bawahannya, bagaimana dia menyemangati bawahannya, yuk semangat yuk untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini penting. Nanti di slide selanjutnya ada materi tentang kepemimpinan. Kalian bisa pelajari di situ karakter gaya-gaya kepemimpinan itu yang seperti apa, yang bisa kalian terapkan itu yang gaya pemimpinannya seperti apa. Apakah kepemimpinan yang memaksa, yang otoriter, atau pemimpinan yang demokratis. Nah, itu nanti akan kita pelajari dalam tema atau dalam materi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik juga dia harus tahu kapan dia harus tegas, kapan dia harus santun, kapan dia harus mengerti, kapan dia harus menginstruksikan, dan kapan dia harus memotivasi. Ini juga sama, ini tidak hanya diterapkan dalam hubungan antara pemimpin dan bawahan, tapi ini juga bisa diterapkan saat kalian menjalin hubungan dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga. Kalian harus tahu kapan kalian harus tegas dengan teman kalian, misalnya kapan harus menghormati dan kapan harus memberikan motivasi ke teman, harus tahu. Yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi adalah ilmu yang mendasar yang harus dimiliki oleh manajemen, oleh seorang manajer. Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, gagasan, pesan, atau informasi dari komunikator, pengirim kepada pihak lain, penerima, agar di antara mereka saling berinteraksi. Nanti di slide selanjutnya, bukan di slide selanjutnya, tapi di pertemuan selanjutnya, di tema selanjutnya ada tema persepsi dan komunikasi. Nanti kalian bisa belajar lebih banyak di situ, bagaimana cara memberikan komunikasi yang baik. Nanti juga di semester 6 kalian juga akan belajar lagi tentang komunikasi efektif tenaga kesehatan. Bagaimana seorang tenaga kesehatan dia bisa berkomunikasi yang baik dengan kliennya khususnya ya, dan dengan sesama rekan sejawatnya. Itu nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di semester 6. Kebetulan di semester ini saya juga pegang mata kuliah komunikasi efektif. Nah, ini ada 4 fungsi dari komunikasi, ada instruktif, evaluatif, informatif, dan influencing. Oke. Manfaat dari pengarahan yang pertama, memprakarsai aksi. Nah, bawahan tidak akan memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruh, betul ya. Sama juga, kalian tidak akan mengerjakan tugas kalau dosennya tidak, ayo tugasnya dikerjakan. Kalau dosennya tidak memberikan tugas, saya yakin kalian setelah kuliah ini juga sudah selesai, tutup. Nah, lupa. Nah, kalau ada tugas, mau nggak mau harus dikerjakan. Nah, ini juga salah satu perannya. Yang selanjutnya sebagai alat motivasi. Jadi harus bisa memotivasi pegawai, mungkin dengan memberikan reward. Kalau nanti kalian mencapai target, maka dapat reward berupa uang atau mungkin berupa tiket liburan gitu misalnya. Kemudian menginteraksi upaya. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki bagian atau departemen seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada pemasaran, ada produksi, ada bagian HRD, dan mereka punya tugas masing-masing. Salah satu manfaat dari pengarahan ini adalah membuatnya berjalan beriringan. Jadi orang melaku dewe-dewe. Di antara departemen-departemen ini mereka jalan beriringan dalam satu tujuan, yaitu tadi tujuan organisasi. Apa yang ingin dicapai di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Ini harus berjalan beriringan. Jadi orang melaku dewe-dewe, produksi rono, kemudian pemasarannya ke sana, ke kanan dan ke kiri, itu nggak akan berjalan dengan baik. Tujuan organisasi tidak akan tercapai dengan baik. Jadi salah satu tugasnya di sini, salah satu manfaatnya yaitu mengarahkan agar antar departemen ini bisa berjalan saling beriringan atau terintegrasi. Yang selanjutnya menyediakan stabilitas
stabilitasi atau stability. Nah, di setiap organisasi manapun, di perusahaan manapun itu pasti konflik itu pasti ada, potensi konflik itu pasti ada. Nah, stabilitas perusahaan itu harus tetap diciptakan. Kondisi internal perusahaan harus tetap stabil. Apapun kondisi di luar sana, misalnya kalian bergerak di perusahaan membuat sepatu misalnya. Apapun kondisi di luar sana, apalagi sekarang kondisi sedang corona, penjualan pun saya yakin penjualnya tidak sebagus saat belum ada pandemi Covid ya. Nah, banyak konflik yang di luar perusahaan, tapi bagaimana perusahaan itu tetap harus stabil, tetap harus solid di antara anggotanya. Nah, ini juga perlu peran seorang pemimpin yang mengarahkan dengan baik. Oke, lanjutan. Komunikasi yang persuasif itu diperlukan agar orang yang tadinya tidak setuju menjadi setuju. Misalnya nih, sekarang masa pandemi Covid. Banyak orang yang dirumahkan tanpa dapat uang pesangon, tanpa dapat gaji di bulan itu. Nah, bagaimana melakukan komunikasi yang baik agar mereka memahami kondisi perusahaan misalnya. Nah, ini juga perlu diperhitungkan. Jadi nanti kalau kalian jadi seorang pemimpin di perusahaan atau kalian jadi pemimpin di sebuah rumah sakit, maka belajarlah, berusahalah menjadi seorang manajer atau seorang pemimpin yang baik. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan sumber daya dengan efisien. Fungsi pengarahan jelas akan mengarahkan kepada efisiensi perusahaan. Tidak mungkin seorang pemimpin mengarahkan perusahaan melakukan pemborosan. Enggak, pasti akan mengarahkan untuk melakukan efisiensi perusahaan. Sama seperti ibu kalian di rumah, ibu kalian tidak akan mengarahkan kalian untuk dek kamu banyak jajan dong, jangan menabung. Enggak, kan seperti itu. Pasti akan mengarahkan untuk ayo ditabung uangnya, ayo dikurangi jajannya, ayo berhemat. Pasti akan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari pengarahan, yaitu menggunakan sumber daya dengan efisien. Nah, yang keenam, coping perubahan. Coping adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Contohnya seperti ini, di pandemi Covid, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa bertahan. Bagaimana kalian mengarahkan perusahaan kalian agar tetap bisa berdiri di tengah situasi yang seperti ini? Bagaimana kalian nanti mengarahkan perusahaan kalian bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Entah itu perubahan yang menguntungkan atau perubahan yang tidak menguntungkan. Kalau perubahan yang menguntungkan, saya yakin semua pasti bisa bertahan. Semua pasti bisa menyesuaikan. Tapi akan berbeda jika kondisinya sangat-sangat tidak menguntungkan seperti kondisi yang sekarang, pandemi Covid. Kalian pasti tahu banyak pekerja yang dirumahkan, banyak pekerja yang tidak bekerja, banyak buruh lepas harian yang dia menjadi pengangguran. Nah, ini bagaimana kalian berperan di sini jika nanti kalian menjadi seorang manajer. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena tugas selanjutnya, selain kalian membuat struktur organisasi, kalian juga harus bisa melakukan pengarahan dan pengawasan. Nah, ini dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan, tolong dipahami, tolong dicermati, dan silahkan bertanya kalau ada hal yang dirasa perlu dikonfirmasi. Oke.